Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ziyad Imam. Tentunya di dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tanda-tanda tobatnya seseorang itu diterima oleh Allah. Pada hakikatnya tobat manusia kepada Allah itu tidak ada yang tahu apakah diterima atau tidak. Hanya yang bisa mengklaim kebenaran tentang diterimanya tobat atau tidak itu hanya Allah, karena dialah yang memegang hak prerogatif menerima tobat atau menolak tobatnya seseorang. Tetapi di dalam kitab dijelaskan ada 7 tanda, 7 kriteria tobatnya seseorang itu diterima. Yang pertama, apabila seseorang tersebut merasa tidak terpelihara dari perbuatan dosa, tidak merasa bahwa dirinya ini diampuni oleh Allah, maka sehingga dengan hal ini dia selalu waspada untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan memperbaiki kesalahan-kesalahan. Beda dengan orang misalkan sudah melakukan kebaikan, kemudian dia merasa pasti ini saya diampuni oleh Allah karena tadi sudah. Orang yang diterima taubatnya itu tidak merasa demikian. Kemudian yang kedua, orang tersebut lebih banyak bersedih daripada gembira. Suasana dalam hati seseorang itu lebih banyak bersedih. Karena apa? Karena memang dia tidak tahu finishnya setelah kematian itu, tidak ada yang tahu apakah dia min ahlil jannah atau masuk surga atau masuk neraka, sehingga dia banyak bersedih, merenung, berpikir tentang diri ini apakah selamat atau tidak. Kemudian yang ketiga, orang tersebut lebih banyak mendekati atau berteman dengan orang-orang yang baik, menjauhi kejahatan-kejahatan, perbuatan-perbuatan yang tidak disukai atau tidak dibenarkan di dalam agama, karena takut terperosok melakukan perbuatan itu. Sehingga di dalam keterangan itu, kalau kalian berteman dengan penjual minyak wangi, maka ikut wangi juga, minimal terkena imbasnya atau baunya. Tetapi apabila berteman dengan orang tukang pandai besi, maka orang tersebut akan minimal terkena asapnya atau bahkan bisa terkena percikan apinya sehingga menjadi kobong, terbakar. Jadi teman ini sangat menentukan sekali perkembangan diri seseorang, bisa ke arah positif juga bisa ke arah negatif. Seperti apa yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, seseorang itu tergantung dari temannya. Apabila kalian ingin melihat orang itu, lihatlah dia bergaul, berinteraksi dengan siapa. Kemudian yang ketiga, tanda-tanda diterimanya seseorang itu di dalam tobatnya, ketika memandang dunia atau rezeki yang diberikan oleh Allah, walaupun sedikit terasa banyak, merasanya banyak di dalam hati itu. Kedapatan uang hanya 10.000 sehari bekerja atau 20.000, dia lebih mengutamakan syukur, alhamdulillah, tidak mengeluh. Rasa qanaah, syukur yang ada di dalam diri manusia tersebut selalu dikedepankan daripada egoisme atau keserakahan tentang dunia ini. Lalu kemudian mengambil dunia itu dengan sekedarnya saja, tidak berlebihan, hanya untuk makan, untuk minum, kebutuhan primer. Dan dia memandang amal yang telah dilakukan untuk akhirat, walaupun banyak terasa sedikit, sehingga hal itu perlu untuk termotivasi dan selalu untuk ditambah, selalu untuk menambah amal tersebut. Yang kelima, hatinya orang tersebut selalu menyanggupi perintah-perintah Allah.
melaksanakan kewajiban-kewajiban syariat, meninggalkan larangan-larangan. Dan yang keenam, menjaga lisan, memelihara lisan. Karena apa? Efek daripada omongan yang tidak berguna itu lebih baik seseorang diam, karena efeknya sangat berbahaya, sangat meluas. Betapa banyak orang itu tergelincir hanya dari ucapan yang tidak terarah, tidak terkontrol. Ahabbul a'mal ilallah hifdzul lisan. Paling dicintai amal oleh Allah adalah menjaga lisan atau mengontrol lisan. Sehingga orang itu nanti di hari kiamat paling banyak disiksa dikarenakan faktor ucapan ini. Inna aksarun nas dzunuban yaumal qiyamati aksaruhum kalaman bima la ya'nihi. Kebanyakan manusia berdosa di hari kiamat disiksa oleh Allah karena faktor omongan yang tidak dijaga. Sehingga dalam hal ini ulama, kalau sekiranya orang tersebut berbicara tidak berguna, lebih baik diam saja daripada bicara. As-sumtu atau diam adalah emas, yaitu diam tatkala seseorang tersebut ketika berbicara tidak berguna, lebih baik diam. Apalagi sampai mengguncing orang, apalagi sampai menyakiti hatinya orang. Jadi diam adalah emas. Tetapi sekiranya bicara orang tersebut, sekiranya pembicaraan yang dikeluarkan itu bermanfaat kepada orang banyak, maka ia lebih baik bicara seperti di dalam forum-forum pengajian, diskusi ilmiah, atau menjelaskan hal-hal kebaikan. Dan bahkan ulama apabila maslahnya dari omongan itu dengan diamnya sama, seandainya bicara dengan diam maka efeknya sama, tidak memberi kemaslahatan yang lebih baik ulama memilih diam. Sehingga efek daripada pembicaraan yang tidak berguna itu sangat dilarang oleh agama. Mudah-mudahan dengan 7 kriteria taubat yang menjadi tanda-tanda diterimanya seseorang di dalam pertobatannya kepada Allah itu menjadi kesadaran bagi kita untuk selalu meningkatkan atau melaksanakan tobat kepada Allah, karena perbuatan tobat ini hukumnya wajib dilakukan seorang hamba kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.